Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan membahas tentang Partai Golkar. Kenapa Partai Golkar? Sahabat sekalian, pada akhirnya Partai Golkar di bawah nahkoda Airlangga Hartarto menjadi rasional. Dalam pengertian, Partai Golkar tidak lagi ngotot ya mendorong Airlangga untuk bisa menjadi capres ataupun cawapres. Bahkan Golkar mulai menawarkan Ridwan Kamil sebagai cawapres. Pertanyaannya, mengapa? Kalau kita lihat secara personal, jelas karena memang nama Ridwan Kamil jauh lebih populer dengan sederet aksi-aksi atau karya dan juga kapasitas yang sudah dikenal publik. Sedangkan Airlangga Hartarto kian hari kian kurang mendapatkan kepercayaan justru dari internalnya sendiri. Isu Munaslup menjadikan Airlangga Hartarto betul-betul berada di ujung tanduk dalam konteks kepemimpinan dia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Lebih-lebih juga ada kasus hukum yang sedang dijalani, yang kalau itu terus berlanjut sangat memungkinkan Airlangga Hartarto dalam bahasa Tempo betul-betul bisa terdongkel. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau misalnya Munaslup itu terjadi, kemudian Partai Golkar seketika menjadi kuat, seketika menjadi partai yang diidamkan atau memiliki elektabilitas tinggi, atau justru sebaliknya? Ini menjadi sebuah perhatian penting. Kalau kita perhatikan secara umum, Munaslup itu muncul dikarenakan setidaknya ada stabilitas partai yang terganggu. Dan tentu saja Munaslup pun ketika berjalan dan berlangsung dan muncul ketua umum yang baru, itu juga tidak akan serta-merta menjadikan partai kemudian secara konstan, instan menjadi stabil. Di saat yang sama, transisi yang berjalan dengan cepat dan mendadak bisa menimbulkan masalah dalam kohesi dan struktur internal partai. Pemimpin baru mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan strategi pemilu yang efektif. Artinya, Munaslup atau tidak, Golkar benar-benar dalam situasi yang tanda kutip pasti merugi. Di saat yang sama, pengaruh atau Munaslup itu akan berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum. Karena pemimpin baru mungkin memilih pandangan dan kebijakan yang berbeda yang sepenuhnya sesuai dengan platform partai yang sebelumnya telah dipromosikan menjadi berbeda. Ini adalah satu kemungkinan ya, kerugian-kerugian yang akan dialami oleh Partai Golkar jika Munaslup itu terjadi. Terjadi atau tidak terjadi, faktanya memang Partai Golkar menurut analisa dari kader-kadernya memang berada dalam situasi yang dalam tanda kutip mesti diselamatkan. Kalau memperhatikan perjalanan Partai Golkar dalam masa pemilu era reformasi, Golkar terus mengalami penurunan suara. Di 2019 hanya mampu meraih 85 kursi DPR dan 90 kursi di Senayan pada tahun 2014. Sementara pada era 2004 dan 2009 justru Golkar berada pada posisi 127 dan 106 kursi DPR. Jadi kalau misalnya mau disebut bahwa Airlangga hari ini tidak mampu mengangkat elektabilitas partai, sementara pemilu sudah semakin dekat, itu menunjukkan ada sebuah evaluasi yang bisa dikatakan sangat terlambat. Dan yang menarik adalah ketika situasi itu berlangsung, nama Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia itu maju sebagai kandidat yang siap menjadi ketua umum Partai Golkar. Kalau sudah ada bagian dari kabinet yang siap-siap untuk menjadi ketua umum, ini sepertinya publik akan ingat dengan kasus yang terjadi pada Partai Demokrat, di mana Muldoko juga telah menyatakan diri sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam Munaslup yang juga digelar. Dalam kata yang lain, boleh jadi ada kemungkinan bahwa
polemik yang terjadi dan membelit Partai Beringin itu sebenarnya bukan semata-mata aspek internal, tetapi juga datang dari kekuatan eksternal yang juga memiliki agenda-agenda yang publik belum bisa untuk melihat secara terang ada apa sebenarnya. Dan dugaan publik itu semakin kuat ketika melihat beberapa laporan media bahwa internal Golkar yang semakin kencang menggelindingkan isu Munaslup itu dikarenakan ada atau dipicu oleh manuver Airlangga mendekati koalisi perubahan. Semakinlah publik melihat bahwa Golkar atau Airlangga betul-betul berada dalam target yang sangat serius karena akan potensial mendukung partai koalisi perubahan yang itu pada akhirnya akan merugikan kepentingan-kepentingan pihak lain. Dengan demikian, maka apa yang dialami oleh Partai Golkar ini menarik untuk jadi perhatian kita bersama. Apakah kemudian nanti Erlangga Hartarto akan serius dalam kasus hukum yang sedang dijalani sehingga kemudian masuk ke dalam penjara, dan ketika itu terjadi apakah secara otomatis atau setidaknya ada gerakan cepat untuk kemudian Ketua Umum Partai Golkar segera diganti melalui agenda Munaslup yang sekarang sedang menggelinding isunya. Terlepas dari apapun, ini menarik untuk kita perhatikan bahwa di dalam politik seorang ketua umum pun ketika tidak betul-betul fokus, tidak betul-betul punya sebuah sikap pendirian, pada akhirnya akan mengalami kebimbangan, dan kebimbangan itu juga pada dasarnya akan mematikan langkah-langkah politiknya sendiri. Di saat yang sama, situasi seperti itu menjadikan sang politisi tidak mampu bergerak banyak. Di sisi lain, bahwa politik yang tidak mengedepankan nilai-nilai kinerja dengan baik sangat rentan terhadap pendongkelan. Sekiranya misalnya situasi Golkar dalam katakan situasi yang ideal, betul-betul sehat dan siap memenangkan pemilu 2024, kita mengira bahwa Golkar akan menjadi partai yang diperhitungkan. Namun belakangan dengan fakta adanya koalisi Indonesia Bersatu di mana Golkar, PAN dan P3 berada di dalamnya, lalu P3 meninggalkan begitu saja, memberikan sebuah indikasi kuat bahwa Golkar benar-benar mulai tertinggal atau ditinggalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.